Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan belajar cara menentukan massa molekul relatif. Sebelum menentukan massa molekul relatif, kita harus tahu dulu massa atom relatif. Kenapa? Karena molekul itu merupakan gabungan dari atom. Massa atom relatif atau AR itu merupakan massa atom yang sifatnya relatif. Kenapa relatif? Karena atom itu ukurannya kecil, jadi belum bisa ditentukan massa atom yang pasti. Massa atom relatif itu bisa ditentukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan penjumlahan dari isotopnya. Isotop itu apa? Isotop itu adalah atom yang memiliki jumlah proton yang sama, tetapi massa atomnya itu berbeda. AR itu bisa dicari dengan menjumlahkan hasil kali dari massa isotopnya. Misal ini massa isotop satu dikali dengan persen kelimpahannya, misalnya persen kelimpahannya itu X untuk isotop satu, berarti X persen kelimpahannya, kemudian ditambah dengan massa isotop 2 dikali. Nah, persen kelimpahan itu totalnya harus 100, maka untuk isotop 2-nya itu berarti 100 min X persen. Nah, ini dibagi dengan 100%. Contoh soalnya, boron di alam mempunyai dua isotop, yaitu B10 dengan massa atomnya 10 SMA sebanyak 20% dan B11 dengan massa atom 11 SMA sebanyak 80%. Berapakah ARB? Maka untuk menentukan AR dari B itu gimana? ARB sama dengan massa isotop satu. Nah, massa isotop satunya tuh apa? Berarti B10 dikali persen kelimpahannya, kemudian ditambah dengan massa isotop B11 dikali dengan persen kelimpahan B11. Ini dibagi dengan 100%. Maka kita masukkan nilai yang ada di soal. ARB sama dengan massa isotop B10 itu 10 SMA. Dikali persen masanya itu 20%. Ditambah dengan massa isotop B11 itu 11 SMA dikali dengan persen masanya itu 80%. Dibagi dengan 100. Nah, ini berarti hasilnya berapa? ARB sama dengan 200% ditambah dengan 880% dibagi dengan 100. ARB sama dengan 1080% per 100%. Berarti ini hasilnya adalah 10,8. Nah, ini adalah nilai untuk massa atom relatif dari si ARB. Nah, ini baru satu cara untuk cara yang isotop. Ada juga cara yang kedua, kita bandingkan dengan massa atom dari karbon 12. Nah, gimana caranya? Rumus untuk menentukan AR-nya yaitu AR sama dengan massa atom rata-rata dari si unsurnya, kemudian dibagi dengan 1/12 dikali massa atom
C12. Nah, karbon 12 itu merupakan massa yang sudah ditetapkan sebagai pembanding untuk menentukan massa atom relatif. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika massa atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg dan massa satu atom X adalah 0,63 kali 10 pangkat 26 kg, tentukan AR dari X. Nah, maka untuk menentukan AR X itu sama dengan massa atom rata-rata unsur X. Nah, ini massa atom unsur X-nya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat 26 min 26 dibagi dengan 1/12 dikali massa atom C. Massa atom C-nya itu adalah 1,99 kali 10 pangkat min 26. Nah, maka ARX itu sama dengan 39,9. Nah, ini untuk menentukan ARX. Berdasarkan cara dibandingkan dengan massa dari karbon 12. Selanjutnya, kita tentukan MR dari nilai AR yang sudah ada. Menentukan massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif itu bisa ditentukan dengan cara MR merupakan penjumlahan dari AR-nya. Contohnya, tentukan AR, tentukan MR dari H2O jika diketahui ARH sama dengan 1 dan ARO itu sama dengan 16. Maka kita lihat dulu di sini di H2O. H2O itu terdiri dari hidrogen sebanyak 2 dan oksigen itu 1. Maka untuk MR-nya, MR sama dengan 2 dikali AR hidrogen, karena hidrogennya ada 2, ditambah dengan 1 dikali AR oksigen. Nah, kita masukkan nilainya. 2 dikali AR hidrogennya berapa? 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 1 dikali AR oksigen, itu 16. Nah, ini berarti hasilnya adalah 18. Terus yang berikutnya, misalnya kita punya C6, H12O6. Jika diketahui ARC itu sama dengan 12, ARH itu sama dengan 1, dan ARO itu sama dengan 16. Maka untuk menentukan MR-nya bagaimana? MR dari C6H12O6 itu sama dengan C-nya ada berapa? Ada 6. Berarti 6 dikali ARC ditambah dengan 12 dikali ARH ditambah dengan 6 dikali ARO. Nah, 6 dikali ARC, ARC-nya 12, ditambah dengan 12 dikali ARH, ARH-nya itu 1, ditambah 6 dikali ARO, ARO itu 16. 6 dikali 12 itu 72, ditambah 12 ditambah dengan 6 dikali 16, 96. Maka untuk MR dari C6H12O6 nilainya adalah 180. Terus kalau misalnya untuk memudahkan menghitungnya, kita bisa menuliskannya seperti ini. Misal di sini ada molekul CONH2 dua kali.
Nah, untuk menentukannya, ini kan kita lihat, di sini ada unsur apa saja pembentuknya. Ada C, C-nya sebanyak satu. Berarti satu dikali AR C. Kemudian yang ada apa lagi? Ada oksigen. Satu dikali AR oksigen. Kemudian untuk N itu ada berapa? N ini bukan satu, hati-hati. Ini di sini di dalam kurung, kemudian ada angka 2, berarti ini dikalikan. Jadi N-nya itu jumlahnya ada 2. 2 dikali ARN. Kemudian apa lagi? Ada H. H di sini ada 2, ini 2, berarti 2 kali 2, jadi 4. 4 ARH. Coba kita jumlahkan dengan cara memanjang ke bawah. Satu dikali ARC tadi 12. Ini satu dikali ARO itu 16. Kemudian 2 dikali ARN. ARN itu 14. Terus kemudian 4 dikali ARH itu 1. Ini kita jumlahkan dulu ke sini. 1 kali 12 berarti 12. 1 kali 16 berarti 16. 2 kali 14 berarti jadinya 28. Sama 4 dikali 1. Ini 4. Nah, kita tinggal jumlahkan. Ini jadi lebih gampang ya. Jadi 4 ditambah 6, 10. 18, jadi ini 20. 0 ke ataskan 2, berarti ini 4, 5, 6, jadi ini 60. Untuk MR dari CONH2 dua kali atau urea. Kemudian kalau misalnya ada molekul yang seperti ini. Ada molekul MgSO4 7H2O. Nah, di sini ada angka 7 nih yang baru. Nah, ini berarti artinya magnesiumnya itu ada satu. Berarti nanti satu dikali AR Mg, S-nya ada satu juga. Satu dikali AR S dikali oksigennya itu ada berapa? Nah, di sini ada 4. Berarti 4 dikali AR oksigen 7 ini menunjukkan angka untuk dikalikan dengan indeks yang ada di bawah sini. Berarti untuk hidrogen 7 dikalikan dengan 2. Jadi hidrogennya dia ada 14. Jadi 14 dikali AR hidrogen. Untuk oksigennya berarti 7 dikali oksigennya 1. Berarti ini 7 dikali AR oksigen. Nah, ini nanti tinggal dijumlahkan. Sekian pembahasan mengenai massa molekul relatif. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai konsep mol. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.